Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Ravana dengan NIM 230320002. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berjudul tentang komunikasi dan penyampaian pesan advokasi yang efektif dalam agribisnis. Materi ini sangat penting untuk mempelajari karena keberhasilan suatu kegiatan advokasi tidak hanya ditentukan oleh berapa besar masalah yang dihadapi, tetapi juga ditentukan oleh bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada pihak yang tepat. Sebuah usulan yang baik akan sulit diterima apabila disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Sebaliknya, suatu pesan yang disampaikan dengan komunikasi yang efektif didukung oleh data yang akurat serta menggunakan pendekatan yang persuasif akan lebih mudah dipahami dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Di era sekarang, sektor agribisnis menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, fluktuasi harga hasil pertanian, keterbatasan akses pasar, rendahnya minat generasi muda untuk bertani hingga alih fungsi lahan pertanian. Berbagai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan kerjasama antara petani, akademik, pelaku usaha, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat secara umum. Melalui komunikasi advokasi yang baik, berbagai permasalahan tersebut dapat disampaikan kepada pengambilan kebijakan sehingga solusi yang dihasilkan oleh lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa agribisnis maupun siapa saja yang bergerak di bidang pertanian. Pada materi ini saya akan membahas berbagai teknik komunikasi persuasif, prinsip persuasif secara penyusunan pesan yang efektif, memilih saran komunikasi yang tepat, serta bagaimana memanfaatkan storytelling berbasis data agar pesan advokasi menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan mampu memengaruhi audiens. Saya berharap setelah mempelajari materi ini kita dapat memahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar berbicara, tapi juga menerapkan proses menyampaikan informasi secara tepat sehingga mampu membangun pemahaman, kepercayaan, dan mendorong terjadi perubahan yang positif di sektor agribisnis. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan pertama, yaitu mengenai teknik komunikasi persuasif dalam advokasi agribisnis. Komunikasi perusahaan merupakan seni sekaligus ilmu untuk mengaruhi sikap, keyakinan, maupun tindakan seseorang melalui penyampaian pesan yang logis, jelas, menarik dalam advokasi agribisnis. Komunikasi persuasif memiliki peran yang sangat penting karena tujuan utama advokasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong orang lain untuk memahami suatu permasalahan, memberikan dukungan, bahkan itu mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai contoh, ketika sekelompok petani ingin mengusulkan kebijakan mengenai perbaikan distribusi pupuk bersubsidi, mereka tidak cukup hanya mengatakan bahwa pupuk subsidi diperoleh. Mereka harus mampu menjelaskan kondisi yang terjadi di lapangan, juga dampak terhadap produksi pertanian, serta menyampaikan solusi yang relatif. Seperti inilah yang disebut komunikasi persuasif karena didukung oleh alasan yang logis dan bukti yang kuat. Dalam praktik komunikasi persuasif tidak menggunakan unsur paksa, sebaliknya komisi ini mengajak audiens untuk memahami suatu persoalan melalui penjelasan yang masuk akal dan yang valid, serta menyampaikan yang sopan dan mudah dipahami. Di bidang agribisnis, sasaran komunikasi advokasi sangat beragam. Ada kalangannya pesan ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuatan kebijakan, kepada pelaku usaha sebagai mitra pembangunan pertanian, kepada media sebagai penyebar informasi, maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang akan menerima dampak dari suatu kebijakan. Karena setiap kelompok memiliki
karakteristik yang berbeda, maka secara menyampaikan pesan juga harus disesuaikan. Kemungkinan yang baik mampu membangun kepercayaan antara penyampaian pesan dengan audiens. Ketika masyarakat percaya terhadap informasi yang diberikan, mereka akan lebih mudah menerima usulan, memberikan dukungan, bahkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan advokasi tersebut. Oleh karena sebab itu, kemampuan berkomunikasi secara persuasif menjadi salah satu kompetensi yang sangat penting bagi mahasiswa agribisnis, penyuluhan pertanian, organisasi petani, maupun seluruh pihak yang ingin memperjuangkan kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu untuk memengaruhi sikap, keyakinan maupun tindakan orang lain melalui penyampaian pesan yang logis dan mampu menyentuh emosi audiens. Dalam konteks advokasi agribisnis, teknik komunikasi persuasif sangat penting karena digunakan untuk menyampaikan pembuatan kebijakan, media masyarakat maupun stakeholder lainnya akan memahami dan mendukung isu yang sedang diperjuangkan. Isi ini sesuai dengan tujuan utama komunikasi persuasif bukanlah memaksa orang lain melainkan mengajak mereka untuk memahami suatu permasalahan berdasarkan alasan yang masuk akal, data yang valid, serta penyampaian yang mudah dipahami. Dalam advokasi agribisnis, pendekatan seperti ini sangat dibutuhkan karena banyak kebijakan pertanian akan berdampak langsung terhadap kehidupan pertanian dan masyarakat. Sebagai contoh, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka tidak cukup hanya menyampaikan keluhan bahwa pupuk subsidi didapatkan agar pesan tersebut lebih meyakinkan. Perlu dijelaskan bagaimana keterlambatan pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas dan akhirnya terdapat pada pendapatan petani. Dengan demikian, audiens dapat melihat hubungan antara masalah yang terjadi dengan dampak yang ditimbulkan. Teknik komunikasi persuasif juga membantu penyampaian pesan, membangun kepercayaan masyarakat, cenderung lebih mudah menerima informasi dari pihak yang dianggap memahami masalah, memiliki data yang jelas, serta mampu berkomunikasi dengan sikap yang sopan dan terbuka. Oleh karena itu, dalam kegiatan advokasi kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui masalah pertanian, tapi juga harus mampu menjelaskan masalah tersebut secara efektif kepada orang lain. Dalam sektor agribisnis, secara komunikasi sangat beragam. Ada kalanya pesan ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuatan kebijakan, kepada pelaku usaha sebagai mitra pembangunan pertanian, kepada media sebagai penyebar informasi, maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan. Karena karakteristik setiap audiens berbeda-beda, maka cara menyampaikan pesan juga harus disesuaikan. Misalnya, ketika berbicara kepada pemerintah, penyampaian pesan biasanya lebih menekan pada data produksi, dampak ekonomi, stabilitas pangan, serta manfaat kebijakan bagi masyarakat luas. Sementara itu, ketika berbicara kepada konsumen, pesan yang digunakan lebih menekankan pada keamanan pangan, kualitas produk, kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan. Selain menyesuaikan isi pesan, teknik komunikasi persuasif juga memperhatikan cara penyampaian. Bahasa yang digunakan sebaiknya sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Penggunaan istilah teknis yang telah rumit dapat membuat audiens berkesulitan memahami inti pesan. Oleh karena itu, dalam advokasi agribisnis penting untuk menjelaskan data informasi teknis dalam bahasa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya, dari hanya menyebutkan angka penurunan produksi padi, kita dapat menjelaskan bahwa penurunan produksi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya pasokan beras dan potensi mempengaruhi harga pangan. Penjelasan seperti ini biasanya lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Komunikasi persuasif juga menjadi lebih kuat apabila didukung oleh data dan persuasi sebagai bukti bahwa permasalahan yang disampaikan benar-benar terjadi di lapangan. Misalnya, apabila ingin mengadvokasikan pelindungan lahan pertanian, maka kita dapat menggunakan data luas lahan yang beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau industri. Dengan adanya data tersebut, pesan yang disampaikan tidak hanya berupa pendapatan pribadi, tapi memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Di samping data, unsur emosi
redaksional juga memiliki peran penting. Audiens sering sekali lebih mudah bergerak ketika mereka dapat merasakan dampak nyata dari suatu masalah. Oleh karena itu, dalam advokasi agribisnis sering digunakan cerita mengenai pengalaman petani, kesulitan yang mereka hadapi, maupun harapan mereka terhadap kebijakan yang lebih baik. Sebagai contoh, kisah seorang petani yang mengalami gagal panen akibat keterlambatan pupuk akan terasa lebih kuat apabila disertai data mengenai penurunan hasil panen dan di daerah tersebut. Kombinasi antara cerita dan data akan membuat pesan menjadi lebih mudah dipahami sekaligus lebih meyakinkan. Selain itu, komunikasi persuasif juga membutuhkan kemampuan mendengarkan dalam kegiatan advokasi. Komunikasi tidak boleh berjalan satu arah. Penyampaian pesan harus bersedia menerima pernyataan, pemasukan maupun kritik dari audiens. Dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka sehingga pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya. Kemampuan mendengarkan juga membantu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Ketika audiens merasa pendapatannya dihargai, mereka akan lebih terbuka untuk berdiskusi dan mempertimbangkan usulan yang kita sampaikan. Dalam praktiknya, komunikasi persuasif dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pertemuan tatap muka, seminar, diskusi kelompok, presentasi media sosial, video edukasi, infografi hingga siaran pers. Pemilihan media akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Namun yang penting adalah memastikan bahwa pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens yang dituju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teknik komunikasi persuasi merupakan kemampuan untuk menyampaikan pesan secara logis, jelas, dan menarik sehingga mampu memengaruhi pemahaman serta tindakan audiens. Dalam advokasi agribisnis, teknik ini terjadi sangat penting karena membantu memperkuat penyampaian inspirasi petani dan masyarakat, meningkatkan dukungan publik, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat dan berpihak pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu untuk mengaruhi sikap, keyakinan maupun tindakan orang lain melalui penyampaian pesan yang logis dan mampu menyerang emosi audiens. Dalam konteks advokasi agribisnis, terdiri komunikasi persuasif sangat penting karena digunakan untuk meyakinkan, membuat kebijakan, media masyarakat maupun stakeholder lainnya agar memahami dan mendukung isu yang sedang diperjuangkan. Tujuan utama komunikasi persuasif bukanlah memaksa orang lain, melainkan mengajak mereka untuk memahami suatu permasalahan berdasarkan alasan yang masuk akal, data yang valid, serta penyampaian yang mudah dipahami. Dalam advokasi agribisnis, pendekatan seperti ini sangat dibutuhkan karena banyak kebijakan pertanian akan berdampak langsung terhadap kehidupan petani dan masyarakat. Sebagai contoh, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka tidak cukup hanya menyampaikan keluhan bahwa pupuk subsidi didapatkan agar pesan tersebut lebih meyakinkan. Perlu dijelaskan bagaimana keterlambatan pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, menurunnya produktivitas, dan aktivitas berdampak pada pendapatan petani. Dengan demikian, audiens dapat melihat hubungan antara masalah yang terjadi dengan dampak yang ditimbulkan. Teknik komunikasi persuasif juga membantu menyampaikan pesan, membangun kepercayaan masyarakat, cenderung lebih mudah menerima informasi dari pihak yang dianggap memahami masalah, memilih data yang jelas, serta mampu berkomunikasi dengan sikap yang sopan dan terbuka. Oleh karena itu, dalam kegiatan advokasi kita tidak hanya dituntut untuk mengetahui masalah pertanian, tapi juga harus mampu menjelaskan masalah tersebut secara efektif kepada orang lain. Salah satu sektor agribisnis sarana komunikasi sangat beragam. Ada kalanya pesan ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuatan kebijakan, kepada pelaku usaha sebagai mitra pembangunan pertanian, kepada media sebagai penyebar informasi, maupun kepada masyarakat sebagai pihak menerima dampak dari suatu kebijakan. Karena karakteristik setiap audiens berbeda-beda, maka cara menyampaikan pesan juga harus disesuaikan. Misalnya ketika bicara kepada pemerintah, penyampaian pesan biasanya lebih menekankan pada data produksi, dampak ekonomi, stabilitas pangan, serta manfaat kegiatan bagi masyarakat luas.
Sementara itu, ketika bicara pada konsumen, pesan yang digunakan lebih menerapkan pada keamanan pangan, kualitas produksi, kesehatan, dan keberlanjutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik komunikasi persuasif dalam advokasi. Komunikasi persuasif adalah seni dan ilmu mempengaruhi sikap, meyakinkan maupun tindakan orang lain melalui menyampaikan pesan yang logis. Komunikasi persuasif sangat penting karena digunakan untuk meyakinkan pembuatan kebijakan, media masyarakat maupun stakeholder lainnya agar memahami dan mendukung isu yang sedang diperjuangkan. Isu ini sesuai dengan materi pada slide Tujuan utama komunikasi persuasif bukanlah memaksa orang lain, melainkan mengajak mereka untuk memahami suatu permasalahan berdasarkan alasan yang masuk akal, data yang valid, serta penyampaian yang mudah dipahami. Dalam advokasi agribisnis, pendekatan seperti ini sangat dibutuhkan karena banyak kebijakan pertanian akan berdampak langsung terhadap kehidupan petani dan masyarakat. Sebagai contoh, ketika petani mengalami kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi, mereka tidak cukup hanya menyampaikan keluhan bahwa pupuk subsidi didapatkan agar pesan tersebut lebih meyakinkan. Perlu dijelaskan bagaimana keterlambatan pupuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, dan akibat berdampak pada pendapatan petani. Teknik komunikasi persuasif juga membantu menyampaikan pesan membangun kepercayaan. Masyarakat cenderung lebih mudah menerima informasi dari pihak yang dianggap melalui masalah. Dalam sektor agribisnis, sarana komunikasi sangat beragam. Ada kalanya pesan ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan, kepada pelaku usaha sebagai mitra pembangunan pertanian, kepada media sebagai penyebar informasi, maupun kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu kebijakan. Nah, setelah memahami teknik komunikasi persuasif, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip persuasif. Prinsip-prinsip persuasif merupakan dasar yang digunakan agar pesan advokasi dapat diterima dengan lebih baik oleh audiens. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi tapi juga mampu membangun kepercayaan dan mendorong orang lain untuk memberikan dukungan terhadap isu diperjuangkan. Prinsip pertama adalah reciprocity atau timbal balik. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang cenderung memberikan respon positif apabila sebelumnya telah menerima manfaat atau perhatian dari pihak lain. Dalam advokasi agribisnis, prinsip ini dapat diterapkan dengan memberikan informasi yang bermanfaat kepada petani, masyarakat maupun pemangku kepentingan. Misalnya, organisasi pertanian memberikan pelatihan mengenai teknik budidaya atau pemasaran hasil pertanian. Setelah merasakan manfaat tersebut, masyarakat akan lebih terbuka untuk mendukung program atau kebijakan yang diusulkan. Prinsip kedua adalah commitment and konsistensi, yaitu komitmen dan konsistensi. Seseorang yang telah menyatakan dukungan terhadap suatu hal biasanya akan berusaha tetap konsisten dengan sikap tersebut. Dalam kegiatan advokasi, hal ini dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan sederhana seperti mengikut sosialisasi, mengisi survei, atau mendatangi petisi. Prinsip berikutnya adalah social proof atau bukti sosial. Manusia cenderung mengikuti tindakan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam advokasi agribisnis, dukungan dari kelompok tani, akademik, penyuluhan, tokoh masyarakat maupun organisasi pertanian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap isu yang sedang diperingatkan. Sebagai contoh, apabila banyak petani telah berhasil menerapkan pertanian ramah lingkungan, maka petani lain akan lebih percaya dan terdorong untuk melakukannya. Selanjutnya ada prinsip authority atau otoritas. Audiens biasanya lebih mudah mempercayai informasi yang berasal dari orang atau lembaga yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman di bidangnya. Oleh karena itu, dalam advokasi agribisnis sering melibatkan dosen, penelitian, penyuluhan pertanian, atau instansi pemerintah untuk memberikan penjelasan berdasarkan hasil penelitian maupun data resminya. Prinsip berikutnya yaitu liking atau rasa suka. Orang cenderung lebih mudah menerima pendapatan dari seorang yang mereka sukai, hormati, dan anggap memiliki kesamaan dengan mereka. Oleh karena itu, seorang komunikator harus mampu membangun hubungan yang baik dengan audiens, menggunakan bahasa yang sopan, menghargai pendapat orang lain, dan menunjukkan sikap ramah selama proses komunikasi berlangsung. Prinsip terakhir adalah scarcity atau kelangkaan. Prinsip ini menjelaskan bahwa seorang lebih terdorong untuk bertindak apabila mengetahui bahwa seorang kesempatan atau sumber daya memiliki jumlah yang terbatas. Dalam sektor agribisnis, contoh penerapannya adalah menjelaskan bahwa lahan pertanian produktif semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. Informasi tersebut dapat mendorong masyarakat dan pemerintah untuk segera mengambil langkah perlindungan sebelum kondisi menjadi semakin buruk. Dengan menerapkan prinsip-prinsip persuasif secara tepat, pesan advokasi akan menjadi lebih mudah dipahami, lebih dipercaya, dan lebih mampu mendorong perubahan sikap maupun tindakan. Hal ini sangat penting dalam sektor agribisnis karena keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, petani, pelaku usaha, akademik, maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyusunan pesan yang efektif dalam kegiatan advokasi agribisnis. Penyusunan pesan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam komunikasi advokasi. Pesan yang baik bukan hanya berisi informasi, tapi juga mampu menerima perhatian, mudah dipahami, dan mendorong audiens untuk memberikan respon positif. Oleh karena itu, sebelum menyampaikan advokasi, seorang komunikator harus merancang isi pesan dengan baik agar tujuan komunikasi dapat terpercaya. Dalam menyusun pesan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan komunikasi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ingin dicapai dari kegiatan advokasi. Apabila ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu masalah, mengajak masyarakat ikut berpartisipasi, atau mendorong pemerintah agar mengeluarkan suatu kebijakan dengan tujuan yang jelas, isi pesan akan jadi lebih terarah dan tidak keluar dari pokok pembahasan. Langkah berikutnya adalah menganalisis karakteristik audiens. Setiap kelompok memiliki latar belakang, tindakan pendidikan, dan pengalaman. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan juga harus disesuaikan. Misalnya, kita menyampaikan materi kepada petani sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan memberikan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka. Selain memperhatikan audiens, isi pesan juga harus disusun secara rutin. Sebuah pesan yang baik umumnya diawali dengan menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang terjadi. Komunikasi dilanjutkan dengan penyebab masalah, dampak yang ditimbulkan, serta solusi yang ditawarkan. Susunan seperti ini akan membantu audiens memahami alur pembahasan sehingga informasi lebih mudah diterima. Dalam advokasi agribisnis, penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam penyusunan pesan. Data berfungsi sebagai bukti yang memperkuat setiap pernyataan yang disampaikan. Selain data, penyusunan pesan juga sebaiknya menggunakan contoh-contoh nyata yang mudah dipahami.
Misalnya, menjelaskan pengalaman petani yang mengalami gagal panen akibat perubahan iklim, memberikan keberhasilan suatu kelompok tani dalam meningkatkan produksi setelah mendapatkan pelatihan. Contoh seperti ini membuat audien lebih mudah memahami isi pesan karena kegiatan berlangsung kehidupan sehari-hari. Pesan yang efektif juga harus bersikap jelas dan tidak berbelit-belit. Walaupun materi yang disampaikan cukup banyak, inti pesan harus tetap mudah diingat oleh audiens. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengulang poin-poin penting dengan kalimat yang sederhana sehingga lebih mudah melekat dalam ingatan. Setelah itu, menyampaikan pesan harus menggunakan intonasi suara yang jelas, kontak mata yang baik ketika presentasi secara berlangsung, serta menunjukkan sikap percaya diri. Cara menyampaikan yang baik akan membuat audiens lebih tertarik untuk mendengar hingga akhir. Dalam era digital saat ini, penyusunan pesan juga perlu disesuaikan dengan media digunakan. Pesan yang disampaikan melalui video biasanya dibuat lebih singkat dan menarik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemilihan saluran komunikasi dalam kegiatan advokasi agribisnis. Setelah pesan advokasi disusun dengan baik, langkah berikutnya adalah menentukan saluran komunikasi yang paling tepat untuk menyampaikan pesan tersebut. Saluran komunikasi merupakan media yang digunakan agar informasi dapat diterima oleh sasaran jelas, cepat, dan efektif. Pemilihan saluran komunikasi sangat menentukan keberhasilan advokasi karena setiap media memiliki kelebihan, kekurangan, serta sasaran audiens yang berbeda-beda. Dalam kegiatan advokasi, terdapat berbagai jenis saluran komunikasi yang dapat digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dapat dilakukan melalui seminar, diskusi, penyuluhan, rapat lokal karya maupun pertemuan dengan kelompok tani. Melalui komunikasi tatap muka, menyampaikan pesan dapat berinteraksi secara langsung dengan audiens, menjawab pertanyaan, serta memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk menyempurnakan kegiatan advokasi. Sebagai contoh, apabila pemerintah ingin memberikan penyuluhan mengenai penggunaan pupuk yang tepat, maka komunikasi secara langsung menjadi pilihan yang efektif karena petani dapat melihat demonstrasi, berdiskusi, dan bertanya mengenai permasalahan yang mereka hadapi di lapangan. Misalnya, sebuah organisasi petani dapat membuat video edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri atau pemukiman. Video tersebut kemudian diunggah ke media sosial sehingga dapat ditonton oleh masyarakat dari berbagai daerah. Selain media sosial, media massa seperti televisi, radio, suara, kabar, dan portal berita online juga memiliki peran penting dalam kegiatan advokasi. Informasi yang disampaikan melalui media massa umumnya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena telah melalui proses penyuntingan dan verifikasi sebelum dipublikasikan. Oleh sebab itu, organisasi advokasi sering bekerja sama dengan media untuk memperluas penyebaran informasi kepada masyarakat. Pemilihan saluran komunikasi juga harus mempertimbangkan ketersediaan biaya, waktu, dan sumber daya. Tidak ada semua organisasi memiliki anggaran yang besar untuk melakukan kampanye melalui televisi atau media cetak. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital menjadi satu alternatif yang lebih ekonomis tetapi tetap mampu menjangkau banyak orang. Hal yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap saluran komunikasi yang telah digunakan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pesan telah diterima dengan baik oleh audiens, apakah informasi dipahami dengan benar, dan apakah tujuan komunikasi berhasil dicapai. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dalam kegiatan advokasi
berikutnya agar semakin efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai storytelling berbasis data dalam kegiatan advokasi agribisnis. Storytelling berbasis data merupakan teknik komunikasi yang menggabungkan data, fakta, dan cerita sehingga informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan lebih mudah diingat oleh audiens. Dalam kegiatan advokasi, data memang sangat penting sebagai bukti, tetapi apabila hanya disampaikan dalam bentuk angka atau tabel, seringkali audiens merasa sulit memahami makna yang dibalik data tersebut. Oleh karena itu, data perlu dikemas dalam bentuk cerita yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, manusia lebih mudah mengingat sebuah cerita dibandingkan sekadar angka atau statistik. Cerita mampu membangun hubungan emosional antara penyampaian pesan dengan audiens. Ketika ada data dipadukan dengan pengalaman nyata seorang, maka informasi dan terasa lebih hidup dan lebih mudah dipahami. Sebagai contoh, apabila ingin menjelaskan dampak perubahan iklim terhadap sektor pertanian, kita tidak hanya menyampaikan bahwa curah hujan menurun atau produksi padi berkurang sebesar beberapa persen, akan tapi kita juga dapat menceritakan pengalaman seorang petani mengalami gagal panen karena musim kemarau yang berkepanjangan. Setelah itu barulah kita sampaikan data produksi yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut juga dialami oleh banyak petani di daerah lain. Dengan cara ini, audiens tidak banyak memahami angka-angka yang ditampilkan, tetapi juga dapat merasakan dampak nyata yang dialami masyarakat. Storytelling berbasis data juga membantu meningkatkan kepercayaan terhadap informasi yang disampaikan. Cerita memberikan gambaran nyata mengenai suatu peristiwa, sedangkan data berfungsi memperkuat cerita tersebut dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Kombinasi keduanya akan menghasilkan komunikasi yang lebih efektif dibandingkan banyak menggunakan salah satunya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mengapa storytelling efektif dalam kegiatan advokasi agribisnis. Storytelling menjadi salah satu teknik komunikasi yang paling efektif karena mampu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik, mudah dipahami, dan mudah diingat oleh audiens. Dalam kegiatan advokasi, tujuan utama bukan hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman, meningkatkan kepedulian, dan mendorong masyarakat maupun para pengambil kebijakan untuk mengambil tindakan yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan storytelling menjadi sangat penting dalam proses penyampaian pesan. Salah satu alasan mengapa storytelling efektif adalah karena cerita lebih mudah diingat dibandingkan angka atau penjelasan yang panjang. Ketika seorang mendengar sebuah cerita, mereka biasanya akan lebih mudah membayangkan situasi yang sedang dijelaskan, sehingga informasi tersebut lebih lama tersimpan dalam ingatan. Storytelling juga membantu menyederhanakan informasi yang rumit. Dalam sektor agribisnis terdapat banyak data, istilah, teknik, maupun hasil penelitian yang terkadang sulit dipahami oleh masyarakat umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen storytelling berbasis data dalam kegiatan advokasi agribisnis. Agar storytelling berbasis data dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa elemen penting yang harus diperhatikan. Elemen ini saling melengkapi sehingga cerita yang disampaikan tidak hanya menarik, tapi juga didukung oleh bukti yang kuat. Elemen pertama adalah tokoh atau karakter. Tokoh merupakan pihak yang menjadi pusat dari cerita. Dalam advokasi agribisnis, tokoh yang digunakan dapat berupa petani, nelayan, pelaku usaha, penyuluhan pertanian, maupun masyarakat yang merasakan langsung dampak dari suatu permasalahan. Elemen kedua adalah permasalahan atau konflik. Setiap cerita yang
baik selalu memiliki permasalahan yang perlu diselesaikan. Dalam sektor agribisnis, konflik tersebut dapat berupa turunnya harga hasil panen, gagal panen akibat perubahan iklim, serangan hama dan penyakit tanaman, keterbatasan pupuk, hingga kesulitan petani dalam memasarkan hasil produksi pertaniannya. Elemen ketiga adalah data dan fakta. Yang membedakan storytelling berbasis data adalah cerita biasa. Seluruh cerita harus didukung oleh data yang akurat dan dapat bertanggung jawab. Data dapat berupa statistik produksi, perkembangan harga komoditas, luas lahan pertanian, hasil penelitian, maupun data resmi dari instansi pemerintah. Elemen berikutnya adalah visualisasi data yang jumlahnya banyak akan lebih mudah dipahami apabila disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel sederhana, peta atau infografi. Penyajian visual membantu audiens memahami informasi dengan lebih cepat dibandingkan banyak membaca angka-angka dalam bentuk teks. Selanjutnya adalah solusi atau pesan utama. Setelah menjelaskan masalah dan dukungan oleh data, menyampaikan pesan harus memberikan solusi yang dapat dilakukan. Solusi dapat berupa rekomendasi kebijakan, program pemerintah, peningkatan edukasi kepada masyarakat, menggunakan teknologi pertanian, maupun bentuk kerjasama antara berbagai pihak. Dengan adanya solusi, audiens tidak hanya mengetahui masalah yang terjadi, tapi juga memahami langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Elemen terakhir adalah ajakan untuk bertindak atau call to action. Pada akhirnya cerita, audiens perlu diajak untuk berpartisipasi sesuai dengan tujuan advokasi. Ajakan tersebut dapat berupa mendukung kebijakan pemerintah, menggunakan produk pertanian lokal, mengikuti kegiatan edukasi, menjaga lingkungan, atau menyebarkan informasi yang dapat kepada masyarakat. Ajakan yang jelas akan membuat audiens lebih mendorong untuk mengambil tindakan nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus storytelling berbasis data dalam agribisnis sebagai contoh penerapan konsep yang telah dipelajari. Salah satu contoh penerapan storytelling berbasis data dapat dilihat pada kampanye mengenai pengurangan kehilangan hasil panen cabai di Indonesia. Di beberapa daerah serta produksi cabai, petani sering mengalami kerugian karena sebagian hasil panen rusak sebelum sampai ke konsumen. Penyebabnya antara lain adalah kelambatan distribusi, penanganan pasca panen yang kurang baik, serta keterbatasan fasilitas penyimpanan. Dalam kegiatan advokasi, permasalahan tersebut tidak hanya dijelaskan melalui angka-angka statistik, tapi juga melalui kisah nyata seorang petani cabai. Misalnya, seorang petani yang bekerja keras selama berbulan-bulan akhirnya harus memberikan kenyataan bahwa kegiatan hasil panennya membusuk karena harga turun drastis dan distribusinya terlambat. Kondisi tersebut menyebabkan pendapatan petani menurun sehingga biaya produksi yang telah dikeluarkan sulit untuk kembali. Setelah menyampaikan cerita tersebut, barulah dipaparkan data yang menunjukkan bahwa kehilangan hasil panen setelah panen atau post-harvest loss memang masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Dan mengenai produksi cabai, fluktuasi harga, serta kerugian ekonomi akibat hasil panen yang rusak digunakan untuk memperkuat cerita sehingga audiens memahami bahwa masalah tersebut benar-benar terjadi dan bukan hanya dialami oleh satu orang petani saja. Selanjutnya, berbagai informasi digunakan untuk menjelaskan jalur distribusi cabai dari petani hingga ke konsumen.
Melalui visualisasi tersebut, masyarakat dapat melihat di bagian mana kehilangan hasil panen yang paling sering terjadi. Selain itu, video pendek yang menampilkan proses panen, penyortiran, pengemasan, hingga distribusi juga dimanfaatkan agar informasi lebih mudah dipahami. Dalam kampanye tersebut, media sosial digunakan untuk menyebarkan cerita dan infografis kepada masyarakat. Banyaknya penggunaan media sosial kemudian memberikan tanggapan bagaimana informasi tersebut, bahkan mengajak masyarakat membeli hasil pertanian langsung dari petani lokal. Respon masyarakat yang positif menunjukkan bahwa penyampaian pesan melalui storytelling berbasis data mampu meningkatkan kepedulian terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Melalui evaluasi, diketahui bahwa konteks yang menggabungkan cerita nyata data memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan konteks yang hanya berisi angka atau laporan statistik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mudah memahami informasi ketika data disampaikan dalam bentuk cerita dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dari studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa storytelling berbasis data bukan hanya membuat informasi menjadi lebih menarik, tapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat pesan advokasi, serta mendorong lahirnya dukungan terhadap berbagai program pembangunan agribisnis. Oleh karena itu, teknik ini terjadi salah satu teknik komunikasi yang efektif dalam menyampaikan berbagai isu pertanian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etika dalam komunikasi advokasi. Etika dalam komunikasi advokasi merupakan pedoman atau prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap individu maupun organisasi ketika penyampaian informasi kepada masyarakat. Tujuan utama etika komunikasi adalah memastikan bahwa pesan yang disampaikan bersifat jujur, bertanggung jawab, menghormati pihak lain, serta tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik. Dalam kegiatan advokasi agribisnis, etika komunikasi memiliki peranan yang penting karena informasi yang disampaikan sering berkaitan dengan kepentingan masyarakat, petani, pelaku usaha, hingga pemerintah. Oleh karena itu, setiap informasi harus didasarkan pada data yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar opini atau informasi yang belum jelas sumbernya. Prinsip pertama dalam etika komunikasi advokasi adalah kejujuran. Seorang komunikasi harus menyampaikan fakta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan informasi. Data yang digunakan harus berasal dari sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, maupun hasil penelitian yang telah terbukti keakuratnya. Dengan demikian, masyarakat dapat mempercayai informasi yang diterima. Prinsip kedua adalah akurasi informasi. Sebelum menyampaikan suatu data atau berita, komunikator harus memastikan bahwa informasi tersebut telah diverifikasi. Penyebaran informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, proses pengecekan fakta menjadi langkah yang penting dalam setiap kegiatan advokasi. Prinsip berikutnya adalah menghormati semua pihak dalam menyampaikan kritik maupun usulan kebijakan. Bahasa yang digunakan harus tetap sopan, santun, dan tidak menyerang pribadi seorang atau suatu kelompok. Advokasi bertujuan mencari solusi terhadap suatu permasalahan, bukan menciptakan konflik atau permusuhan. Selain itu, seorang komunikasi juga harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan. Apabila terjadi kesalahan dalam menyampaikan data, maka kesalahan tersebut harus diperbaiki dan diverifikasi. Sikap bertanggung jawab yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi maupun individu yang
melakukan advokasi. Etika lainnya adalah menjaga kerahasiaan data. Dalam beberapa kegiatan advokasi terdapat data pribadi responden atau hasil survei yang tidak boleh disebutkan tanpa izin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesalahan yang harus dihindari dalam komunikasi advokasi. Dalam kegiatan advokasi, penyampaian informasi harus dilakukan secara tepat agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksanakan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi sehingga pesan advokasi menjadi kurang efektif, bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kesalahpahaman pertama adalah menyampaikan informasi tanpa didukung data yang valid. Dalam advokasi, setiap pendapatan atau usaha sebaiknya didasarkan pada fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika informasi hanya berdasarkan asumsi atau opini pribadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan advokasi akan menurun. Kesalahan kedua adalah menggunakan bahasa yang sulit dipahami. Penggunaan istilah yang terlalu teknik atau kalimat yang terlalu rumit dapat membuat masyarakat kesulitan memahami isi pesan. Oleh karena itu, bahasanya yang digunakan sebaiknya sederhana, jelas, dan mudah dimengerti oleh semua kalangan. Kesalahan berikutnya adalah tidak mengenali karakteristik audiens. Setiap kelompok masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda. Cara menyampaikan informasi kepada petani tentu berbeda dengan menyampaikan kepada mahasiswa, pelaku usaha, ataupun pemerintah. Komunikator harus mampu menyelesaikan bahasa, contoh, dan media yang digunakan agar pesan dapat diterima dengan baik. Kesalahan lainnya adalah menyebarkan informasi yang belum diverifikasi. Di era digital, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Oleh karena itu, setiap data yang akan dipublikasikan harus diberikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan hoaks maupun kesalahpahaman. Dengan menghindari berbagai kesalahan tersebut, kegiatan advokasi akan menjadi lebih efektif, dipercaya oleh masyarakat, serta mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan sektor agribisnis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi keberhasilan komunikasi advokasi. Evaluasi merupakan tahapan penting dalam kegiatan advokasi karena digunakan untuk mengetahui apakah tujuan yang direncanakan berhasil tercapai atau masih memerlukan perbaikan. Melalui evaluasi, organisasi atau individu dapat menilai efektivitas strategi komunikasi yang telah dilakukan sehingga kegiatan advokasi berikutnya dapat disusun dengan lebih baik. Selain itu, cara melakukan evaluasi adalah dengan melihat jangkauan informasi. Pada era digital, jangkauan dapat diketahui melalui jumlah orang yang melihat konten, membaca artikel, atau menonton video yang telah dipublikasi. Indikator berikutnya adalah tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi dapat dilihat dari jumlah komentar, tanggapan, diskusi, berbagai ulahan konten, maupun keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan advokasi. Selain evaluasi juga dilakukan dengan melihat perubahan pengetahuan dan sikap masyarakat. Indikator yang paling penting adalah terjadinya perubahan kebijakan atau tindakan nyata. Apabila hasil advokasi mampu mendorong pemerintah menyusun kebijakan baru, meningkatkan pelaksanaan kepada masyarakat, ataupun memperbaikan program yang sudah ada, maka kegiatan advokasi dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan. Evaluasi juga menjadi sarana untuk mengetahui kekurangan selama pelaksanaan advokasi. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir kegiatan, tetapi juga selama proses advokasi berlangsung. Melalui evaluasi yang berlanjut, setiap kegiatan advokasi dapat terus berkembang sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pembangunan sektor agribisnis secara efektif dan berkelanjutan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan peluang advokasi agribisnis di era digital. Perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada kegiatan advokasi agribisnis. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang yang besar untuk memperluas penyebaran informasi, namun di sisi lain, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi agar proses advokasi tetap berjalan secara efektif dan bertanggung jawab. Salah satu peluang terbesar adalah semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi melalui internet. Saat ini berbagai data mengenai pertanian dapat diakses dengan cepat melalui situs resmi pemerintah, media massa, jurnal ilmiah, namun media sosial. Kondisi ini memudahkan organisasi mahasiswa maupun masyarakat dalam memperoleh informasi dibutuhkan untuk mendukung kegiatan advokasi. Selain itu, media digital memungkinkan penyebaran informasi dilakukan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan metode konvensional melalui media sosial, websites, video edukasi, maupun webinar. Informasi dapat menjangkau masyarakat dari berbagai daerah tanpa harus melakukan pertemuan secara langsung. Perkembangan teknologi juga membuka peluang terjadinya kolaborasi antara pemerintah, akademis, petani, pelaku usaha, dan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah misalnya banyak penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax mengenai sektor pertanian. Informasi yang berulang terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengaruhi keputusan masyarakat. Tantangan lain adalah masih adanya kesenjangan akses teknologi di beberapa wilayah. Tidak semua petani memiliki akses internet yang baik ataupun kemampuan menggunakan teknologi digital. Oleh karena itu, penyampaian informasi harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan kesenjangan informasi. Selain itu, perkembangan teknologi juga menyebabkan persaingan informasi menjadi semakin tinggi. Banyak informasi yang beredar membuat agensi advokasi harus mampu menyampaikan pesan secara menarik, jelas, dan didukung oleh data yang akurat agar mendapatkan perhatian masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku advokasi perlu terus meningkat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital secara bijaksana, sekaligus tetap menjaga etika komunikasi dan kekurangan informasi. Dengan demikian, peluang yang dapat dimanfaatkan secara mekanisme untuk mendukung pembangunan agribisnis yang lebih maju, inovatif, dan berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu contoh studi kasus mengenai komunikasi dalam advokasi agribisnis yang sering terjadi di Indonesia, yaitu ketika harga cabai mengalami penurunan drastis pada saat pemanenan rakyat. Pada musim panen raya, produksi cabai biasanya meningkat dalam jumlah yang sangat besar. Akibatnya pasokan di pasar menjadi lebih sehingga harga cabai di tingkat petani turun jauh. Dalam beberapa kejadian, harga cabai bahkan lebih rendah dibandingkan biaya produksinya telah dilakukan petani. Kondisi tersebut menyebabkan banyak petani yang mengalami kerugian dan kesulitan memperoleh keuntungan dari hasil panennya. Menghadapi kondisi tersebut, kelompok tani bersama penyuluh pertanian mulai melakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Advokasi dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai harga cabai di tingkat petani, biaya produksi, jumlah hasil panen, serta kerugian yang dialami petani. Data tersebut kemudian disampaikan kepada Dinas Pertanian sebagai dasar untuk meminta solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam proses penyampaian aspirasi, komunikasi yang digunakan bukan komunikasi yang bersifat memaksa, tetapi komunikasi persuasif
perwakilan petani menjelaskan kondisi yang mereka alami dengan bahasa yang sopan, menyampaikan bukti-bukti berupa data dan dokumentasi lapangan, serta memberikan usulan solusi yang dapat dilaksanakan pemerintah. Selain melakukan pertemuan secara langsung, informasi mengenai kondisi pertanian juga disebarkan melalui media sosial, berita daring, dan berbagai platform digital. Tujuannya agar masyarakat mengetahui penyebab turunnya harga cabai serta memberikan perhatian terhadap kondisi petani. Dengan adanya penyebaran informasi tersebut, dukungan masyarakat terhadap petani menjadi semakin besar. Pemerintah kemudian melakukan berbagai langkah seperti memperluas distribusi hasil panen ke daerah lain, membantu promosi produksi cabai, serta mendorong mengelola cabai menjadi produk olahan agar hasil panen tidak selalu dijual dalam bentuk segar. Langkah-langkahnya tersebut mengurangi kerugian yang dialami petani dan menjaga kestabilan harga di pasar. Dari studi kasus ini dapat dipahami bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Penyampaian aspirasi yang telah dilakukan secara persuasif didukung oleh data yang akurat serta disampaikan melalui berbagai media komunikasi akan lebih mudah diterima oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi satu faktor utama dalam membersihkan advokasi di sektor agribisnis. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan unsur yang sangat penting dalam kegiatan advokasi agribisnis. Melalui komunikasi yang baik, berbagai informasi, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi oleh petani maupun pelaku usaha agribisnis dapat disampaikan kepada pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat secara jelas dan mudah dipahami. Keberhasilan advokasi tidak hanya ditentukan oleh isi pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh cara penyampaian. Penggunaan teknik komunikasi yang tepat seperti komunikasi persuasif, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi publik, serta pemanfaatan media digital dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi sehingga tujuan advokasi lebih mudah tercapai. Selain itu, komunikasi yang didukung oleh data dan fakta yang akurat akan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat dasar dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, setiap kegiatan advokasi hendaknya dilakukan secara jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan tetap mengedepankan etika komunikasi agar mampu menciptakan kerjasama yang baik antara seluruh pihak yang terlibat. Dengan demikian, kemampuan berkomunikasi merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap insan agribisnis. Komunikasi yang efektif akan membantu menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor pertanian. Meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendukung perwujudan pembangunan agribisnis yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemaparan materi komunikasi dalam advokasi agribisnis yang dapat saya sampaikan. Melalui materi ini kita dapat memahami bahwa komunikasi merupakan jembatan yang menghubungkan berbagai pihak dalam menyampaikan informasi, aspirasi, maupun solusi terhadap berbagai permasalahan di sektor agribisnis. Komunikasi yang dilakukan dengan baik akan membentuk terciptanya kerjasama antara petani, pemerintah, penyuluh, pelaku usaha, akademis, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan pertanian. Di era perkebunan teknologi saat ini, kemampuan berkomunikasi juga harus diimbangkan dengan kemampuan memanfaatkan media digital secara bijaksana. Berbagai platform digital dapat digunakan untuk
menyebarkan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, membangun kampanye positif, dan memperluas jangka kegiatan advokasi. Namun seluruh informasi yang disampaikan harus tetap berdasarkan fakta, bersumber data yang mempertanggungjawabkan. Data disampaikan dengan bahasa yang satu sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita diharapkan mampu menjadi generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan di bidang pertanian, tapi juga mampu berkomunikasi secara efektif, membangun kerjasama dengan berbagai pihak, serta ikut berperan aktif dalam menyampaikan berbagai gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan sektor agribisnis di Indonesia. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya saya dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas penyampaian materi menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga materi yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan, memberikan manfaat, serta meningkatkan pemahaman kita mengenai pentingnya komunikasi dalam kegiatan advokasi agribisnis. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.